warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang bangun ruang. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah mengamati gambar, antum dapat mengetahui sifat-sifat dari bangun ruang. Yang kedua, antum dapat menentukan volume bangun ruang. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baiklah anak-anak ustazah, pada pembelajaran sebelumnya antum sudah menggambarkan apa-apa saja bangun ruang yang ada di rumah. Nah, ustazah sangat-sangat mengapresiasi karena gambar yang antum buat itu sangat-sangat bagus. Ada yang menggambar lemari, ada yang menggambar kulkas, ada yang menggambar kotak kue, ada yang menggambar bola, ada yang menggambar dadu, dan lain sebagainya. Sebelumnya, antum sudah tahu tidak apa itu bangun ruang? Nah, bangun ruang merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau isi atau volume dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Bangun ruang itu terdiri dari balok, kubus, prisma. Nah, prisma itu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5 beraturan, dan lain sebagainya. Dan yang digambar ini merupakan prisma segitiga karena alas dan atasnya itu berbentuk segitiga. Kemudian ada limas. Limas ini juga terdiri dari limas segitiga, limas segi 4, dan lain sebagainya. Nah, limas yang ada di gambar ini merupakan limas segi 4. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Marilah sama-sama kita ketahui apa-apa saja sifat-sifat dari bangun ruang. Sifat bangun ruang yang pertama akan kita bahas yaitu balok. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita, benda-benda yang berbentuk balok itu tadi ada kulkas, ada lemari, dan juga ada kardus kue. Nah, coba amati. Ini merupakan benda yang berbentuk balok. Nah, sifatnya balok ini yang pertama yaitu dia memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk AB, BC, BF, AE, EF, FG, CG, GH, EH, AD, CD, dan DH. Sifat yang kedua, balok memiliki 6 sisi, yaitu sisi ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, BCGF, dan sisi ADHE. Sifat yang ketiga yaitu memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Sifat yang keempat, balok memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, yaitu diagonal sisi BG dan CF, diagonal DE dan AH, diagonal AF dan BE, diagonal DG dan CH, diagonal AC dan BD, diagonal EG dan FH. Selanjutnya, balok memiliki 4
diagonal ruang, yaitu diagonal AG dan HB, diagonal CE dan DF. Sifat yang terakhir yaitu balok memiliki 6 bidang diagonal, yaitu bidang diagonal BCHE, bidang diagonal AFGD, bidang diagonal EFCD, bidang diagonal ABGH, DBFH, dan bidang diagonal ACGE. Itulah tadi sifat-sifat dari balok. Nah, bangun ruang yang kedua yang akan kita bahas yaitu kubus. Di dalam kehidupan sehari-hari, benda yang berbentuk kubus itu contohnya ada dadu, kemudian ada juga rubik dan lain sebagainya. Sifat-sifat kubus yang pertama, kubus memiliki 8 rusuk. Nah, itu apa-apa saja? Itu ada rusuk AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, dan EH. Jika antum bingung yang mana rusuk, silakan dilihat pada sifat-sifat balok tadi. Yang rusuknya tadi itu ada ustazah garis-garis, itu rusuk. Kemudian sifat yang kedua, kubus memiliki 6 sisi, yaitu sisi ABCD, sisi EFGH, sisi ABFE, kemudian DCGH, BCGF, dan ADHE. Sifat yang ketiga yaitu kubus memiliki 8 titik sudut. Titik sudutnya itu adalah titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, D, E, F, G, dan H. Sifat kubus yang berikutnya yaitu memiliki 12 diagonal sisi. Diagonal sisinya yaitu AF, BE, BG, CF, CH, DG, AH, DE, AC, BD, EG, dan FH. Kemudian kubus memiliki 4 diagonal ruang, yaitu diagonal HB dan DF, diagonal AG dan CE. Kubus memiliki 6 bidang diagonal, yaitu BCHE, AFGD, ABGH, CDEF, DBFH, dan ACGE. Sifat bangun ruang berikutnya yaitu prisma segitiga. Nah, di mana salah satu contoh benda yang berbentuk prisma segitiga di kehidupan kita sehari-hari yaitu tenda. Sifat-sifat prisma segitiga yang pertama memiliki 9 rusuk, yaitu AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Kemudian, prisma segitiga memiliki 5 sisi, yaitu sisi ABC, sisi DEF, sisi ABED, BCFE, ACFD. Nah, prisma segitiga memiliki 6 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, C, D, E, dan titik sudut F. Prisma juga memiliki 6 diagonal sisi atau diagonal bidang, yaitu diagonal sisi AE, BD, BF, CE, CD, dan diagonal sisi AF. Bangun ruang berikutnya yaitu limas. Nah, di sini akan kita bahas limas segi 4. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, benda yang berbentuk limas salah satu contohnya yaitu piramida. Sifat-sifat dari limas segi 4 yang pertama memiliki 8 rusuk, yaitu rusuk AB, BC, CD, AD, AT, BT, CT, dan DT. Limas segi 4 memiliki 5 sisi, yaitu sisi ABCD, sisi ABT, sisi BCT, sisi CDT, dan sisi ADT. Limas segi 4 memiliki 5 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, C, D, dan T. Nah, sifat yang terakhir yaitu limas segi 4 memiliki 2 diagonal sisi atau diagonal bidang, yaitu ada pada alas limas.
diagonal sisinya yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Selanjutnya, tabung. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satu contoh benda yang berbentuk tabung adalah drum. Sifat-sifat dari tabung yaitu memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran yang bagian atas dan bawah, kemudian 1 sisi lengkung. Nah, sifat yang kedua, tabung memiliki 2 rusuk dan tabung tidak memiliki titik sudut. Berikutnya, kerucut. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satu benda yang berbentuk kerucut yaitu kerupuk es krim. Sifat-sifat kerucut yang pertama memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi selimut. Yang kedua, kerucut memiliki 1 rusuk, dan yang ketiga, kerucut tidak memiliki titik sudut, tetapi kerucut memiliki titik puncak yang berada di atas. Bangun ruang yang terakhir yaitu bola. Nah, sifat-sifat bola yang pertama memiliki 1 sisi. Kemudian bola tidak memiliki titik pusat dan tidak memiliki titik sudut. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang sifat-sifat bangun ruang. Silahkan antum catat di buku catatannya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas volume bangun ruang. Silakan dipelajari bukunya. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.